Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Afri Andodo. NIM 1924101057. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang modul 2 praktikum data mining tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Pada soal nomor 1 yaitu jelaskan makna dataset, data training, dan data testing. Dataset ialah kumpulan data yang berisi lebih dari satu variabel yang mengandung nilai dan menyangkut suatu topik, di mana topik-topik tersebut merupakan informasi-informasi yang didapat dari fakta dan kejadian real di lapangan. Dalam pengelolaannya, dataset dibagi menjadi dua, yaitu ada data training dan data testing. Data training ialah data yang digunakan untuk melatih suatu algoritma untuk dalam proses analisis data untuk memperoleh pola-pola dalam suatu data. Sedangkan data testing ialah data yang digunakan untuk mengetahui performa algoritma yang telah dilatih dan telah dibuat sebelumnya dengan data training. 2. Jelaskan proses penyusunan dataset. Penyusunan dataset yang pertama yaitu mendefinisikan target dan tujuan data. Yang kedua yaitu mendefinisikan segala hal yang mengenai operasional dan metodologi. Maksudnya harus mendefinisikan data yang dikumpulkan dengan jelas dan bagaimana mengumpulkannya. Juga harus memformulasikan cakupan pengumpulan data seperti berapa banyak observasi yang dibutuhkan, interval waktu yang dibutuhkan, dan data mana yang dibutuhkan dan metodologi yang digunakan untuk merekam dan mencatat data tersebut. Yang ketiga, memastikan kemungkinan pengulangan, reproduksi, dan akurasi serta stabilitas data. Maksudnya data yang dikumpulkan dan diukur bisa dipakai ulang jika operator menghasilkan pekerjaan yang sama dan stabil. Ketiga, keempat yaitu proses pengumpulan data. Proses ini ialah mengumpulkan data yang setelah proses perencanaan dan definisi kebutuhan. Proses kelima yaitu memastikan pengukuran data setelah data terkumpul. Proses keenam yaitu membuat sampling populasi data collection plan. Collection plan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan untuk perbaikan kinerja menjadi berguna dan dapat diandalkan. Lanjut soal ketiga yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset iris ialah kumpulan data yang diambil dari salah satu jenis bunga yang berasal dari Jepang, dan data yang digunakan dan nantinya data iris ini akan digunakan dalam pembahasan modul ini. Dataset iris ini terdiri dari 4 atribut, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Sepal merupakan kelopak pada bunga, sedangkan petal adalah mahkota bunga. Pada bunga iris ini juga memiliki beberapa spesies, diantaranya yaitu setosa, virginica, dan versicolor. Lanjut soal keempat, masukkan data set iris sebagai array 2 dimensi, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan anon. Karena sebelumnya sudah mendapat data setnya, selanjutnya memasukkan data-data ini ke dalam array 2 dimensi. Ini di copy, terus dimasukkan ke collab. Nah, sebelumnya di sini saya mengimport NumPy dan mengimport matplotlib.pyplot. Nah, untuk membuat array 2 dimensi setosa, di sini saya membuat variabel setosa. Terus untuk menampung virginica, membuat variabel virginica. Terus menampung data dari spesies bunga versicolor, di sini membuat variabel versicolor. Dan untuk spesies yang unknown,
saya membuat variabel unknown. Selanjutnya di print sehingga muncul array 2 dimensi dari masing-masing spesies. Selanjutnya pada soal nomor 5 yaitu pada scatterplot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginita, dan kuning untuk unknown. Nah, di sini ada sepalen dan petal width. Sepalen di indeks ketiga pada array 2 dimensi tadi, dan petal width berada di indeks ke 0. Selanjutnya di sini untuk membuat variabelnya. Nah, setelah dibuat di sini setosa demi menampilkan seluruh indeks, seluruh data pada indeks ketiga, dan juga untuk petal width-nya seluruh data pada indeks ke 0. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan scatter untuk menampilkan grafiknya. Di sini saya menggunakan font family fontnya serif dengan warna oranye dan 118. Nah, tadi di sini untuk setosa berwarna merah, terus versicolor berwarna hijau, terus virginita berwarna biru, dan unknown berwarna kuning, sehingga menampilkan grafik seperti ini. Begitupun proses pada sepal width, petal length, terus sepal width dan petal width, selanjutnya sepal length dan petal length. Di sini hanya mengubah dari indeks yang ditampilkan, seperti sepal length di indeks ketiga, petal length di indeks ke-1, terus sepal width di indeks kedua, dan petal width di indeks ke-0. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatterplot. Dari grafik yang telah didapat ini, pengelompokan setosa, yaitu untuk data setosa dapat dilihat bahwa sebaran data lebih banyak berkumpul pada bagian grafik di bawah ini. Sedangkan untuk virginita kebanyakan berkumpul pada sebarannya dari data virginita terdapat pada bagian atas dari grafik scatter ini. Sedangkan untuk versicolor itu kebanyakan berada di tengah-tengahnya antara virginita dan setosa. Sedangkan untuk unknown ini menyebar ke seluruh bagian pada grafik ini, sehingga menyebar pada setosa, virginita, dan versicolor. Selanjutnya, soal nomor 7, perhatikan data yang berisi unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data unknown tersebar pada seluruh bagian di spesies setosa, virginita, dan versicolor. Nah, untuk meramalnya, karena di sini kebanyakan dari kuning di sini menyebar, bisa dilihat dari daerah yang dekat dengan sebaran dari spesies lainnya.
Nah, seperti di sini kan ada spesies Tosa, di mana anon di sini berwarna kuning, tapi dekat dengan pembagian sitosa. Seperti itu, sehingga dapat dilihat bahwa letak dari data anon tersebut termasuk dalam bagian data setosa atau versi meta ataupun versi talot. Selanjutnya, soal ke-8 adalah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versi talot, dan versi meta. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi talot, biru untuk versi meta. Di sini dapat untuk memudahkan penggunaan yaitu perintah plot dan operasi slicing. Di sini untuk di sini saya membuat variabel bagian untuk membuat penamaan petal width, petal length, sepal width, dan sepal length. Terus selanjutnya di sini saya melakukan petualangan untuk mengetahui nilai-nilai dari data-data pada bagian tertentu, pada bagian spesies tertentu. Di sini for i in range length spesies tosa, kemudian membuat plot dari bagian ini, terus variabel setosa mana menampilkan semua nilai dari indeks ini dan menampilkan semuanya dengan warna merah. Ini sehingga dapat kemudian di show sehingga didapatkan hasil seperti ini, di mana untuk setosa berwarna merah, untuk versi meta berwarna hijau, dan versi color berwarna biru. Lanjut ke soal nomor 9, yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Di mana soal ini sama dengan soal pada nomor 6. Sehingga dari pembahasan ini seluruh soal telah terjawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.